Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan syukur kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan yang akan kebenaran, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
menjadi hukum Taurat Taurat Tuhan bagi kita pada minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Permohonan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, disitulah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang kepadamu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu, bersama-sama dengan warga kami yang boleh berkumpul di gereja-Mu, bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat terpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang mereka harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, nyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah pemerintahan kami, para medis, dan mereka yang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud.
Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan warta jemaat minggu ini 17 Mei 2020, Minggu Rogate. Warta umum anak yang lahir. Selasa tanggal 28 April 2020, telah lahir seorang putra di keluarga Bapak J. Manik, Ibu Boru Marbun, dari Jalan Lili, sektor Padang Bulan 2. Anak yang lahir beserta ibunya dalam keadaan sehat. Jemaat meninggal. Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, telah meninggal dunia Bapak Otto Nainggolan Oppo Olivia Doli, umur 81 tahun, suami Ibu Ida Sumintaria Boru Hutasoit, dari Jalan Sidomulyo, nomor 2, sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, penghiburan Mangapuli. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, pukul 17 WIB. Diadakan penghiburan Mangapuli
di keluarga Nyonya Simbajuntak Boru Simorangkir Oppu Paul di Jalan Riau, sektor Padang Bulan 2, dipimpin oleh Guru Bonar Sinaga. Perjamuan Kudus Marulaun Nabadia hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 telah menerima perjamuan kudus Bapak Otto Nainggolan Oppu Olivia Doli di Jalan Sidomulyo, sektor Padang Bulan 2. Pemberitahuan, terima kasih untuk jemaat yang telah memberi pelean bulanan. Persembahan kebaktian minggu dan kebaktian keluarga dapat diberikan ke gereja melalui amang-inang situa sektor masing-masing atau dapat dikirim melalui rekening gereja. Suara Diakonia, gereja kita masih terbuka menerima bantuan donasi dari jemaat dan rencana penyaluran tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2020. Dan posisi keuangan dan stok sembako bansos sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Dana masuk Rp130.527.000. Pengeluaran Rp21.167.512. Saldo Rp101.359.488. Paket sembako yang masuk: beras 250 karung per 10 kg dan 5 karung 20 kg. Minyak goreng 91 liter, mie instan 106 karton, gula 150 kg. Sisa paket sembako: beras 115 karung 10 kg. Minyak goreng 48 liter, mie instan 105 karton. Bantuan sosial Huria mulai tanggal 4 Mei, Dena Baban Boru Sitompul 355.000, dan kita terima bantuan dari API Komda Riau melalui Amang Muller Tapu Bolon, beras 90 karung 5 kg, minyak goreng 96 liter, mie instan 45 karton. Terima kasih atas dukungan dan doa ucapan syukur dari jemaat kita ke gereja saat sedang mewabahnya virus corona COVID-19 kini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan jemaat kita yang sakit. Sakit yang menahun, butar-butar Arengka Indah, Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang Boru Simatupang Labu Baru, Ojahan Siahaan Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar Wonorejo, Ondihon Siahaan Pengayoman, Nyonya Tambunan Boru Marpaung Padang Bulan 3. Dalam perawatan pemulihan, Nyonya P. Sibajuntak Boru Silitonga, sektor pesisir Rumbai, Insinyur Pasaribu, sektor Arengka Indah, Situa M. Boru Simajuntak, sektor Labu Baru, Oppu Eben Boru Panjaitan, sektor Labu Baru, Bapak Situa Dr. Andus Pardede, sektor Labu Baru. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumumkan persembahan 1A dan 1B.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dan menguasai segala akal, hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para haladu dan jemaat, beserta seluruh anak-anak kami sekolah minggu, anggota jemaat HKBK Pekanbaru, dimanapun berada pada saat ini, dimanapun kita melakukan ibadah kita pada saat ini, kami percaya dan berdoa, Tuhan Yesus ada dan bersama-sama dengan kita. Amin. Baiklah, kita terima firman Tuhan yang menjadi santapan rohani untuk kita pada minggu ini, yang terambil dari 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Begini firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati
untuk selama-lamanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari 52 minggu, satu yang disebut Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Dari 52 minggu dalam satu tahun, kita diingatkan untuk tetap berdoa. Karena satu minggu diberi nama Minggu Berdoa, Minggu Rogate. Hal berdoa bagi kita orang Batak bukan lagi hal yang baru. Namun sejak kita masih kecil, kita sudah diajari, sudah diingatkan betapa perlunya hal berdoa, yaitu melalui dua anak sekolah minggu yang mengatakan, Met awon, bain ias rohakon, sasadahu Jesus, dongaku toktong. Dua yang selalu kita kenang. Waktu kita dulu anak-anak, selalu diingatkan dan diajari supaya kita hidup dalam doa. Juga lagu-lagu pop orang Batak. Begitu banyak syairnya yang menyentuh tentang doa. Mulai dari lagu Mersinggah koina di lage pudu mami. Manangyakon hami gelengmo. Dan lagu yang paling populer pada akhir-akhir ini, yaitu Tangiang ni Dainangi. Itu semua menggambarkan bahwa kehidupan kita, bahwa kehidupan orang Batak tidak akan terpisahkan dari doa. Dan itu yang mau diingatkan pada firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Di mana Raja David, dia berdoa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya melalui doanya. Dia menyadari bahwa hidupnya sebelum dijamah, sebelum dipanggil, sebelum diangkat oleh Tuhan adalah hidup yang biasa-biasa saja. Dia adalah seorang gembala domba yang sehari-hari berhubungan bersama-sama dengan domba. Dan hari-harinya lebih banyak di padang belantara. Namun setelah Tuhan memanggil dia, setelah Tuhan mengangkat dia menjadi raja, dia merasakan dan menikmati betapa indahnya hidup yang dipakai oleh Tuhan. Betapa indahnya hidup yang telah diangkat oleh Tuhan. Itulah yang dia rasakan. Itulah yang dia nikmati. Dan itu yang dia ingat. Sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Dia menghitung-hitung perbuatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia sujud di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang anak remaja warga Amerika Serikat. Ketika perang saudara terjadi di Amerika Serikat, gereja terbuka 24 jam. Pribadi, keluarga silih berganti
berdoa di dalam gereja. Namun yang menjadi perhatian seorang penjaga gereja tentang seorang anak remaja yang berumur 16 tahun. Setiap pagi dia datang berdoa. Setiap pagi 10 sampai 15 menit. Namun pada suatu ketika penjaga gereja heran. Si remaja berdoa hampir 1 jam. Yang biasanya 10 sampai 15 menit, ini 1 jam. Si penjaga gereja berkata, gerangan apa yang terjadi bagi si anak ini? Ketika dia keluar, si penjaga gereja bertanya, "Dek, biasanya kamu berdoa cuma 10-15 menit. Namun pada hari ini, engkau berdoa 1 jam. Apa yang terjadi?" Si anak menceritakan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Selama itu aku berdoa kepada keselamatan bapakku yang berada dalam medan perang 10 sampai 15 menit. Supaya bapakku diberkati oleh Tuhan, dijaga dilindungi oleh Tuhan ketika dia pulang dengan keadaan selamat dan sehat. Ternyata bapakku tadi malam pulang dengan selamat. Tentu aku memohon, aku meminta pertolongan Tuhan buat bapakku 10 sampai 15 menit. Tapi doaku telah terjawab. Tuhan sudah melindungi bapakku kembali dengan keadaan selamat. Aku harus bersyukur. Aku harus mengucap syukur kepada Allah berkali-kali lipat daripada waktu aku memohon. Artinya dia meminta sesuatu dari Tuhan hanya 10-15 menit. Tetapi dia mensyukuri karena Tuhan telah menjawab 1 jam. Dia lebih lama mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan daripada ketika dia meminta sesuatu daripada Tuhan. Wahado hita hamwa kamang doa hamwa kainaan. Mungkin kita pernah berdoa menangis. Mungkin kita pernah berdoa jam 24 malam. Bahkan berdoa dini hari. Namun setelah Tuhan menjawab doa-doa kita, apakah kita seperti si anak remaja tadi? Bahkan ada orang lupa bersyukur setelah doanya dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada orang lupa berterima kasih kepada Tuhan setelah doanya dijawab, dia disembuhkan, dia diluluskan, pekerjaannya diberi yang lebih baik. Namun sering kita melupakan, sering kita lupa bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan telah menjawab doa kita. Daud bukan seperti itu. Daud sungguh dia menghitung-hitung. Sungguh dia menyaksikan atas berkat Tuhan, jamahan Tuhan kepada dia. Dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah hambamu ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini? Sehingga engkau memberkati, sehingga engkau menuntun dan menjadikan seperti sekarang ini. Artinya, dulu aku ini hanya seorang gembala domba. Tetapi hari ini, saat ini aku ada di istana, aku ada di hadapan Tuhan, aku menjadi raja karena Tuhan menyentuh kehidupanku, karena Tuhan mengangkat aku menjadi raja, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatan orang tua dan saudara-saudaraku, bukan. Bahkan dia berkata,
orang tuanya tidak memperhitungkan dia. Sanak saudara-saudaranya tidak memperhitungkan dia. Namun Tuhan justru memperhitungkan dia. Tuhan mengangkat dia. Itulah yang disyukuri oleh Daud. Di mana rencana Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Jika kita pada saat ini harus beribadah dalam keluarga kita masing-masing, mungkin minggu ke-9 kita beribadah dalam keluarga kita. Yang mau diingatkan oleh firman Tuhan, masih adakah sesuatu yang harus kita syukuri kepada Tuhan? Walaupun COVID-19 membuat kita harus beribadah, harus bekerja, harus belajar, harus berkomunikasi dari keluarga kita masing-masing. Apakah kita masih melihat tangan Tuhan yang menyentuh kehidupan kita, tangan Tuhan yang merawat, tangan Tuhan yang melindungi, justru tangan Tuhan yang menjaga kita di tengah-tengah wabah COVID pada saat ini? Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, justru di situasi seperti ini kita melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat kehadiran Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Walaupun kita harus mengisolasi diri, tetapi Tuhan juga memberkati dan melindungi kita. Tiada kata, tiada ungkapan, aku tidak layak berdoa. Aku tidak layak bersyukur dan berterima kasih karena situasi ini. Bukan. Justru di tengah-tengah badai COVID ini, kita diingatkan untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk berterima kasih. Karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesehatan untuk kita semua. Dan kita berdoa supaya Tuhan menghilangkan, melenyapkan virus corona dari kehidupan kita, dari dunia ini, sehingga kita boleh berkumpul bersama, berdoa di dalam gereja Tuhan, memuji dan memuliakan kebaikan dan penyertaannya untuk kita. Berdoa adalah napas bagi orang Kristen. Berdoa adalah kehidupan yang tidak terpisahkan dari orang Kristen. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur, mari kita menghitung-hitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini Engkau masih mengingatkan kami untuk mensyukuri betapa besarnya kasih setiamu yang melindungi kami, yang menjaga kami, karena kami percaya tanpa penjagaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, kami tidak akan bisa seperti sekarang ini. Dan kami tidak akan bisa melakukan ibadah walaupun dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh berkat, tangan-Mu yang penuh kedahsyatan itu, Engkau tumpangkan memberkati dan menjaga, melindungi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan memberikan persembahan yang kedua.
kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madihita Salhukna. Selamat hari Minggu. Horas Madihita Salhukna. Manabai sunggul-sunggul nakining nauk tabigi Tuhan muaka manami dohot nami ruas ni huriat tahaki pakabarwon. Di hari Kamis tanggal 21 Mei di Sima Parningotan di Hananaik ni Tuhatta Yesus. Alani i patu paotta do parmingguon di tonga-tonga ni bagas tabi. Laos live streaming dohita di
di Pakkubasion, di pesta parningotan, di hananay ni Tuhan ta Jesus, na niuluhon ni amang pareses pandita mangantar tapunan. So naripe, tabigay masaotik sa ucapan selamat, sekaligus arahan siyan amang pareses. Selamat hari Minggu ma dihita. Na parjulu sosohonon nami do, hok mahita setia, hok mahita burju, hok mahita beribadah ganuk minggu di jauh, pai maro aka perkembangan yang baru, pai ma bui dengan muse beribadah hita di gereja. Na paduahon tung taharingkat cuma martangiang. Songo jami tanaking, sereno marga satu ngani ulaon, inorhon ni tangiang. Pos rohanami, molo tahaburjuhon martangiang di bagas tabi, yang macai diling, pasti do berlalu, akka pergumulan, nata alamion. Na patuluhon, dohonon nami do, tung rade mahita, marsiurupan. Aidang persoalan, panahi be persoalanon, alai nung adohot persoalan sosial, bahkan nung adohot persoalan ekonomi. Bakatok kinari beta do persoalan keamanan. Kalani marsirupan mahita di saluhu na parnguluanon asatung dema kita hok matajalo pasu-pasu ni debata. Ima nabui upasahat tami songod dalan nami manabihita manabihamu sudeyak karos ni huriatta na burjunung ay di jabu beribadah rap dohot tami sian gerejaon tuhat tama namar sangat. Mauliate ma horas ma dihita saluhna. Buti ma.